Bocoran aja nih Pak. Kalau pemerintah sebetulnya lebih mendukung ekonomi atau kesehatan nih sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Episode kali ini harus agak sedikit formal nih. Oh gitu ya? Iya, Berarti gue nggak boleh banyak bercanda kayak lalu ini kayaknya. ditahan-tahan dikit. Oke, siap. Jadi balik lagi di waktu senggang yang lo bisa dengerin di YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, dan Spotify. Nah, sini. Nah, Akhirnya udah lancar ngomongnya. Minggu lalu dia kayak orang bener. Apa kayak belum profesional, nyuruh dengerin di podcast, jelas-jelas tayang di YouTube. Iya, yang kali ini aman ya. Aman. Ya. Casting lulus. Casting dulu. Gaji turun. Nggak kepotong lagi. Nggak kepotong lagi. Jadi karena hari ini pembukaannya sedikit formal, karena kita juga kedatangan orang yang penting nih kayaknya. Iya, baru ini yang datang pakai jas. Oh iya. Yang kemarin. Jasket. Gua agak deg-degan nih sebenarnya bukannya nih. Berhentiin aja jantungnya dulu. Oh, Mati dong. Iya. Jadi untuk episode kali ini agak-agak spesial karena kemarin kita udah ngebahas dari segi pemain aktor Pelaku bisnis. bukan yang episode pertama seni ya. Ya, Dari seni, dunia seni, lalu di episode kemarin pelaku bisnis. Nah, sekarang di episode kali ini yang meregulasi itu semua. Bukan meregulasi artisnya kan? Oh, bukan. Bukan. Artinya Bukan. kita masih bahas pandemi ya. Betul, kita masih Ini kan, bahas pandemi. PSBB masih fase pelonggaran ya Pak ya kalau nggak salah sekarang ya. Ya belum dibuka secara keseluruhan sebetulnya kan. Nah, jadi kalau kemarin tuh kita bahas pas masih akhir pandemi ya, Betul. ada Tante Lulu. Lalu kita bahas yang Mas Agung itu suka duka dia selama pandemi. Nah, sekarang kita mau masuk lagi nih ke bagian pemerintahan. Sebetulnya dari pemerintahan sendiri, khususnya kalau sekarang Pak Isan berarti dari Jawa Barat ya Pak ya. Nah, itu apa aja sih regulasi dari pemerintah mengenai si pandemi ini, apa yang harus kita lakukan, apa aja program pemerintahnya gitu. Ini ngomong-ngomong udah manggil-manggil, udah jelasin belum ke penonton nih? Lu aja yang jelasin. Nah, jadi hari ini kita kedatangan Pak Isan nih. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak ya? Ini kita tag ini di hari Sabtu. Sabtu, tanggal 20. 20. Waktu senggangnya seorang anggota dewan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Wah, mantep gak tuh waktu senggang tuh? Iya, jadi kalau kita tag-nya Senin sampai Jumat kan berarti kan masuknya waktu kerja kan. Ya, karena Makanya kita Sabtu waktu senggang. Nah, jadi kita mau bahas apa nih? Gua mau nanya pertama. Apa tuh? Gua nanya pertama. Jadi gini, Pak Isan, masih seputar pandemi nih Pak. Oke. Nah, kebetulan saya dokter paruh waktu. Oke. Kalau full timernya gamer Pak. Kalau dokter paruh waktu Pak. Jadi di hari ini tanggal 20, mungkin kalau nanti tayang ini kan tanggal 27 berarti. Betul. Tanggal 27 bukan. Jadi sebagai catatan tanggal hari ini itu kalau nggak salah jumlah kasus se-Indonesia sampai dengan 41 atau 42 ribu hari ini Pak ya, bukan minggu depan ya, mungkin nanti tanggal 27 beda lagi, tapi untuk hari ini sekitar 41-42 ribu. Iya betul. Di mana pelonggaran PSBB itu kan dimulai di tanggal 4 ya, itu se-Indonesia Pak? Iya. Berbarengan? Artinya begini, ada kebijakan pemerintah yang secara langsung untuk beberapa daerah itu langsung dikerjakan. Tetapi khusus untuk Jawa Barat ini kayaknya mesti ekstra nih karena lihat siklus ya eksponensial kasus itu tuh kan lumayan. Ya. Sehingga PSBB ini kan diperpanjang sampai tanggal 26 Juni ya. Betul. Khusus Bodebek itu malah sampai tanggal 2 Juli. Oh, sampai tanggal 2 Juli berarti sebetulnya. Nah, yang saya mau tanyain sebetulnya di sekarang itu kan kalau nggak salah di tanggal 4 yang dari pemerintah pusatnya itu kan dilonggarkan ketika kasus itu 31.000 mungkin. Nah, dengan penambahan 10.000 kasus lebih
dalam cuman waktu 2 minggu PSBB dilonggarin, DPRD Jabar bagaimana tanggapannya? Jadi ketika ada kebijakan pelonggaran, sesungguhnya kita punya pandangan ya terhadap pandemi ini. Apakah yang akan kita perjuangkan itu menurunkan atau penyebaran ya, menurunkan penyebaran virus itu, atau dampak ekses pada ekonomi. Betul. Jadi kebijakan ini memang selalu beririsan antara bagaimana penyelamatan nyawa manusia dengan dampak ketika orang-orang yang masih sehat itu tertahan aktivitas ekonominya sehingga mengalami sebuah kesulitan-kesulitan di lapangan. Betul. Nah, khusus untuk Jawa Barat ya, ketika dari pemerintah pusat menyerukan ya ada pelonggaran ya, entah itu namanya PSBB PSBB proporsional transisi ataulah itu disebutkan new normal ya, AKB ya, itu sesungguhnya tetap protap kesehatan itu justru harus melekat kepada setiap kita. Betul, setuju Pak. Jadi apalah itu sebuah nama ya, mau itu new normal saja, tetapi gestur sikap kita terhadap pandemi ini harus tetap dilakukan. Ya, yang 3 sebetulnya kaidahnya kan. Ya. Artinya bagaimana kita bisa meminimalisir perinteraksi beberapa orang nih ya. Betul. Ya, kita mudah-mudahan ini aman nih. Aman. Amin, insyaallah. Ya, social distancing itu. Ya. Kemudian bagaimana kebiasaan kita itu melekat ketika kita mau bepergian keluar dari rumah itu kita tetap bermasker. Betul. Gitu ya. Jadi saya dari rumah kemari juga bermasker karena memang Disclaimer sudah tadi Pak Ihsan kesini tuh pakai masker. Memang kita bilang di sini insya Allah aman karena cuma berempat dengan Nia. Jadi boleh dibuka biar bicara lebih jelas. Bismillah ya. Iya, justru Pak Ihsan yang tadi minta izin saya tetap pakai masker boleh ya. Tapi insyaallah aman ya. Iya. Terus kemudian kebiasaan kita ketika keluar itu pasti kita akan memegang apa saja ya yang memang perlu dipegang. Maka kalau saya setiap kemana-mana selalu simpan hand sanitizer, terus kemudian cuci tangan dan sebagainya. Itu perilaku yang memang tetap harus ada, walaupun ketika pemerintah melonggarkan ya, protokol kesehatan seolah-olah seperti itu, tetap kita melakukan seperti itu. Jadi demikian. Oke. Nah, kalau tanggapan Pak Ihsan sendiri gimana? Kan misalnya ya apapun yang tadi namanya sudah mulai. Tapi kayaknya warga ini menerimanya udahan nih. Iya. Gila jalan udah macet banget. Di daerah Jawa Barat ini terutama daerah Kabupaten Bogor ya. Orang tuh sekarang naik motor udah nggak pakai masker lagi. Udah nggak ada yang pakai berlalu. masker. Wah, gila sih. Gua nggak pernah ngelihat orang cuci tangan lagi. Mungkin di depan Indomaret atau apa segala macam masih disediakan, tapi ya. mereka udah nggak kayak dulu yang bawa hand sanitizer. Mungkin kalau kita masih iya. Betul. Nah, bagaimana Ya, dari Pak Ihsan? memang satu sisi memang kita perlu ada edukasi ya kepada masyarakat. Jangankan inilah pada lingkup keluarga saja. Saya punya 3 anak, semua laki-laki. 3 bulan pertama nih sampai kemarin itu masih berusaha kita tahan gitu kan. Oh iya, pada pengen keluar semua pengen ya. keluar. Karena ya semua anak kan pegang gadget kan. Oh iya, betul. Informasinya udah aman ini, boleh lah asal bermasker gitu kan awalnya. Betul, boleh betul. keluar bermasker gitu. Ya kita akhirnya kan kalau bahasa anak itu kan bete gitu ya. Rumah mulu. Ya kalau nggak nonton gitu ya, aktivitas lainnya seputar situ aja. Kamar tidur, ruang tengah gitu kan. Selama 3 bulan. Nah, ternyata dampak di keluarga sendiri itu merasakan ya. Kalau saya memang ada aktivitas kan, Karena kebetulan harus kerja kan. harus kemana dan sebagainya, tentunya mengikuti protokol kesehatan. Nah, ini fenomena apalagi kepada masyarakat yang secara langsung tidak mendapatkan edukasi secara penuh gitu ya. Maka kita bisa lihat anak-anak sekarang pakai motor tidak bermasker gitu. Kemudian terjadi perkumpulan standby di kafe-kafe masih seperti sebagaimana biasanya. Ini sesungguhnya yang kita riskan. Kenapa riskan? Karena bisa jadi mereka OTG ya, orang yang tanpa gejala ketika dia berkumpul lagi kepada keluarganya, khusus untuk mereka yang sudah berusia lanjut misalnya di keluarga itu
kepapar. Dan beberapa anggota dewan kemarin melakukan kunjungan kunjungan dinas ke beberapa daerah. Nah di situ kan disediakan tempat penginapan nih. Jadi semakin banyak dia langsung protes. Saya minta di hotel yang lain saja. Nggak mau rame pokoknya ya. Khususnya mereka yang sudah usia 5 kepala 5 ke atas ya, karena lebih mudah terkena. Mereka ingin memisahkan. Kita juga mesti lihat kondisi walaupun kita nginep gitu ya. Waduh, ini kalau kebanyakan orang juga kita khawatir. Seperti itu. Jadi memang satu edukasi, kemudian apalagi sekarang di media sosial itu ada semacam kontraproduktif terhadap informasi pandemik ini dengan istilah konspirasi dan sebagainya. Kita tidak berbicara masalah itu sesungguhnya, ya. Sehingga ada pengabaian. Sudahlah, ini kayak cuman. Nah, ini yang menjadi masalah sesungguhnya. Biasanya udah kalau ke pemerintahan disebutnya ada pengalihan isu apa gitu. Betul. Tapi sebetulnya pemerintah tidak ada ke arah sana ya Pak ya. Artinya menganggap masalah ini memang serius untuk ditangani berarti. Iya, betul. Kita memang bekerja sama di Jawa Barat itu ada gugus tugas ya COVID-19 itu ya, di anggota dewan dan eksekutif gitu ya. Nah itu tetap progresif informasinya. Harus apa kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan, termasuk misalnya di Bandung. Di Bandung tuh hampir tanggal 1 Juni kemarin itu akan dibuka ya. Tetapi wali kotanya ya berkoresponden dengan beberapa pihak stakeholder, wah ini masih rawan, sehingga gubernur ikut pemerintah setempat. Jadi sehingga mengeluarkanlah SK, dan termasuk dari fraksi PKS itu sampai 5 rekomendasi ya, kepada gubernur ya untuk agar pandemik COVID-19 ini betul-betul harus ditangani serius. Jangan sampai ada kebingungan di masyarakat gitu ya. Tapi beberapa mall di Jawa Barat ini udah banyak yang buka Pak ya. Semenjak yang kemarin ya, baru-baru ini 2 hari terakhir ini kayak mulai pada buka itu Pak. Ya ada, cuman ada pembatasan jam ya setahu saya. Gitu. Ada buka di siang, cuman biasa jam 6 sore itu tutup biasanya seperti itu. Saya belum mencoba ya, ketika siang aja berarti udah buka nih, tapi malam udah sepi lagi. Nggak, masalahnya takutnya ya tadi anak di rumah aja udah bosen kan di rumah kan. Betul. Cuma ini Pak, yang agak menarik, Jakarta sama Jawa Barat ini kan memang berdampingan, tapi masa PSBB Jakarta sama Jawa Barat kayak Jawa Barat tuh satu langkah lebih di depan gitu loh. Jadi kayak kita belum aman, kita perpanjang lagi, sedangkan Jakarta belum ada statement untuk memperpanjang. Itu tuh dari sisi pemerintahan tuh ada apa kok bisa ngambil keputusan selangkah lebih maju lah gitu. Sebetulnya bukan rangka memilah-milah ya. Yang jelas DKI dan Jawa Barat ini kan sesungguhnya daerah penyangga ibu kota ya. Artinya kebijakannya mestinya ya hampir sama, mirip-mirip. Jadi kayak di Jawa Barat untuk Bodebek ini termasuk zona kuning ya, ada zona merah. Nah itu beda, agak lebih panjang dia. Ya. Untuk beberapa daerah zona hijau misalnya, itu mungkin sudah ada pelonggaran. Walaupun SK gubernur yang terbaru ini melekat kepada semua daerah, se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Betul. Jadi sampai tanggal 2 Juli itu. Nanti dievaluasi seperti apa. Karena kalau lihat grafik pemaparan atau penambahan kasus itu kan belum selesai. Iya, masih naik begini. terus. Betul. Kapan puncaknya kita tidak tahu. Bahkan di Juli katanya itu lebih dahsyat lagi para penganalisa kesehatan bahwa itu akan terjadi luar biasa lonjakan. Nah itu yang sebetulnya ya kalau bagi kita kan kondisi apapun bagaimana kita bisa memborder ya paling kita keluarga kita andai tolan agar tidak terpapar begitu seperti itu. Apa kesulitannya Pak? Ada kesulitan nggak sih sebenarnya, bukan apa kesulitannya? Ada kesulitan nggak sih ketika regulasi pemerintah daerah, pemerintah pusat, sama mungkin yang lebih kecil lagi dalam nanganin kasus COVID ini? Apakah DPRD sebetulnya pendapatnya gini, tapi pusat ternyata pendapatnya beda? Pernah nggak sih kayak gitu-gitu? Saya kan pernah saya masuk. Ya itu yang kita alami. Ya, jangankan masyarakat di lapangan bingung, kita pun juga bingung sempat.
Jadi kok seperti ini gitu ya. Nah akhirnya maka kita keluarkan rekomendasi ini. Ini rekomendasi 1 ternyata nggak berdampak sampai ke 5 sekarang di Jawa Barat ya. PKS secara aktif memberikan rekomendasi. Ya, yang terakhir masalah politik ya, masalah rancangan undang-undang kayak gitu deh. Ya. Nah ini juga walaupun ikonnya ada di pemerintah pusat, tapi di daerah pun segera menyuarakan bahwa contoh misalnya RUU haluan ideologi Pancasila misalnya. Kan itu kan ikonnya di pusat, tapi sekarang di daerah sudah mulai. Ya, bahkan yang tadinya single fighter PKS melakukan penolakan terhadap RUU itu ternyata sekarang diikuti oleh fraksi-fraksi yang lain. Mudah-mudahan gitu. Enggak, sebenarnya untuk menekan tingkat penyebaran dari COVID-19 ini, sebenarnya kalau dari sisi pemerintah kan kita lihat kalau versi aku yang warga biasa, kayaknya PSBB itu sebenarnya berdampak baik. Nah, cuma kan orang saat PSBB ini ekonomi menurun semua lah dari semua sisi. Sebenarnya untuk menekan ini benar-benar sampai kecil dan mungkin sampai habis itu, apakah pemerintah sebenarnya harus galak-galakan nih dalam tanda kutip gitu loh? Jadi gini ya, tadi kenapa ada semacam new normal, kemudian adaptasi kebiasaan baru, proporsional, itu sesungguhnya itu tarik-tarikan sebetulnya. Oh, tarik ulur jadinya. Antara bagaimana kita bisa memutus COVID-19 ini dengan tetap menormalkan lagi kegiatan ekonomi di masyarakat. Ya. Karena yang terjadi sekarang ini, pemerintah memberlakukan ya artinya struggle untuk tetap menjaga itu, tetapi kompensasinya apa? Ya, ada dulu belakangan hari ini terjadi sebuah menuai antara kebijakan pemerintah dengan yang di lapangan berupa bantuan sosial ya dari pusat, provinsi itu tidak semulus apa yang disampaikan di media begitu. Ya. Jadi Bamprop misalnya yang kemarin kita melakukan kunjungan ke beberapa daerah, desa dan kecamatan, ternyata di lapangan ya begitulah teriak tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Oke, dilakukan PSBB ya, tetapi kompensasi untuk ekonominya ya harus ini dong imbang gitu. Nah ini belum siapnya itu di situ sebetulnya. Bocoran aja nih Pak. Kalau pemerintah sebetulnya lebih mendukung ekonomi atau kesehatan itu. Kalau kita cerita COVID ya 19 ya tentu nyawa lah yang kita perjuangkan untuk bisa tetap agar ini tidak mewabah semakin luas. Ya, karena memang satu sisi dengan perekonomian itu memang juga harus dipikirkan, tetapi selalu menjadi kebijakan pertama itu skala prioritas. Prioritas adalah bagaimana protokoler kesehatan itu bisa dilaksanakan. Mantap nih. Gila. Ternyata pertanyaan terbesar gue terjawab. Iya. Pemerintah mendukung gue. Ketemu lagi di segmen 2. Baru ini nih gue nih. Apa tuh? Kita break, obrolan off air-nya masih sama beratnya sama obrolan on air-nya. Masih bahas seputar. Iya, biasanya kita udah ketawa-ketawa pas lagi break ini nih. Cuma soalnya rasa ingin tahu kita soal yang dilakukan pemerintahnya emang tinggi banget. Iya, gitu. karena kesulitannya kan itu ya. Seringkali kalau gue pribadi nganggep dari kita warga ke orang atas nih emang kayak ada gap jauh, gap berita. Jadi kadang kita juga susah percaya apa yang diberitain. Nah, kita nggak tahu mana yang benar. Makanya ini kebetulan ada Pak Ihsan jadi ngobrol banyak kita. Soalnya stigmanya pada umumnya mayoritas masyarakat tuh ngerasa pemerintah tuh selalu berlawanan dengan masyarakat. Ternyata nggak juga. Ternyata pro banget sebenarnya gitu. Iya. Meskipun kan balik lagi sudut pandang aja yang berbeda kan gitu loh. Mana yang menurut pemerintah ini skala prioritas, sedangkan warga juga punya pandangan mana yang menurut mereka skala prioritas. Iya, karena kan kalau kita pasti ngomongin masalah pribadi diri sendiri kan. Betul. Kalau pemerintah ngurusin 300 juta penduduk Indo berarti. Nggak terkecuali sama keluarganya sendiri juga. Iya, makanya. tahu-tahu yang diputusin berlawanan sama apa yang diputusin pemerintah pusat. Makanya tuh.
Ini apa tuh? Tadi udah berasap kepalanya Pak Isan. Gimana kalau kita ngobrolin yang santai nih? Kita masih pengen tahu sebenarnya. Iya, gitu. Pak Isan saya penasaran nih. Karena kesibukan nih kalau misalnya lagi hari Sabtu, Minggu nggak ada kerjaan, hobi ngapain sebetulnya? Ya kalau biasanya kita manfaatkan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan saat hari kerja ya. Tapi masih kerja lagi berarti? Ya bisa jadi. Ya karena kita punya amanat setelah saya duduk di parlemen itu kan ada amanat konstituen. Iya. Nah, ketika kita jumpa dengan konstituen kan kesempatannya hanya di Sabtu dan Minggu gitu. Betul. Iya. Di samping itu tentu saja ada aktivitas keluarga ya, yang kita semua janjian tuh di hari itu, termasuk acara ini. Gitu. Kita bisa dapat waktu senggang ya Pak Isan. Keluarga berarti ngapain waktu senggangnya? Jalan-jalan? Ya karena kondisi pandemik begini ya kita sampaikan paling kita berkunjung pun juga ada pembatasan juga. Ya, saya masih punya mertua dan ibu ya di Bandung. Oh di Bandung ya? Ya betul. Pak Isan sendiri asli orang Bandung? Saya itu Asgar Turki, asli Garut turunan Kidul. Jadi ya Asgar Turki. Jadi tinggal sebetulnya kelas 5 SD pindah ke Bandung sampai kuliah ya. Jadi orang bilang tetap orang Bandung, tapi kalau lihat asal muasal dari Garut ya. Jadi tahun 2005 saya mulai pindah ke Pujon Kulur ini, Kabupaten Bogor sampai sekarang. SMA di Bandung. SMA di Bandung. Tahun berapa waktu itu Pak? Saya keluar 93. Masih aja lu nyari-nyari. Ya bukan kayak gitu. Udah 2 episode Pak. Ngorek-ngorek umur. Gue mau nyari tahu barengan sama Dilan apa enggak dulu. Itu seangkatan itu. Oh iya? Ceritanya. Oh iya. Satu sekolah? Enggak, maksudnya kan Dilan itu 90 Ini 91, 91, 92 ya kan? Saya kan 93 kan. Oh. Berarti cerita yang melekat itu ornamen saya lihat di filmnya itu ya persis angkatan kita nih. Ikutan geng motor juga waktu itu ya? Nggak kebayang. Pak Isan ini sama istri cara rayu-rayunya kayak gimana kebayang. Iya. Kan anak ada 3 nih Pak, laki semua. Jadi kalau lagi misalkan di luar dari setelah pandemi ini atau sebelum pandemi, aktivitasnya kalau pulang tuh sama anak, sama istri tuh, ya kalau sama istri nggak usah kita bahas ya. Tapi kalau sama anak laki-laki semua biasanya aktivitasnya ngapain Pak? Ya, sekarang ini kan anak laki-laki itu apalagi sudah besar ya. Artinya yang satu sudah kuliah di ST Telkom ya. Kemudian Bandung yang juga. kedua baru selesai SMA. Yang ketiga selesai SMP, mau naik SMA. Nah, itu kan dunianya beda dengan ketika masih anak-anak kan. Iya betul. Jadi kita mesti bergening dulu nih. Kita kalau mau acara barengan itu, aku sudah punya janji ini sebenarnya. Ya, Malah orang tua yang minta-minta waktu ya. Iya, kalau kita kan merasa ya seharian kita jarang dengan mereka. Betul. Gitu ya. Walaupun sebetulnya pada saat pulang dan kita bisa pulang ke rumah sih bertemu dengan mereka. Ya seperti halnya Sabtu Ahad bisa direncana mau kemana nih. Ya. Kalau sekarang ya karena musim pandemi ya. Dulu sebelum COVID ini mewabah, ya kita biasanya merencanakan kemana lah, entah sekedar hanya makan begitu ya, berkunjung sama keluarga atau apa destinasi pariwisata. Termasuk kita memutuskan ikut Rivi kemarin ya di tahun akhir 2019. Itu umroh bareng berarti? Umroh bareng. Sekeluarga. Berlima. Ya. Berlima. Rumah kosong. Rumah kosong. Waduh. Gak ada yang jaga? Nggak ada jaga, cuman ya kita biasa confirm dengan saudara terdekat ya yang masih tinggal di Bogor. Tadi berangkat akhir tahun. Berangkat dari akhir tahun sampai kapan? Nah itu kan jadwalnya review itu kan tanggal 26 sampai tanggal 5 Januari, 26 Desember ya. Ntar dulu, awal tahun bukannya banjir? Kebanjiran Iya. Iya itu dia. Iya. Awal tahun banjir kan Pak ya? Iya, kita memang kan tinggal di Bojongkulur, pas di daerah yang memang agak bawah ya? terdampak. Iya, kita itu sudah ada kan gini, kalau cerita arah aliran air ya, itu kan ada Sungai Cilengsi dan Cikeas. Nah,
kalau dua aliran ini sama-sama volumenya tinggi, otomatis nih ya perumahan atau komplek-komplek yang ada di sekitar itu terdampak. Nah makanya ada kalanya di Villa Nusa Indah 1 banjir, tapi belum tentu di saya. Walaupun satu ini kalau lihat dataran tuh sama-sama rendah gitu. Nah kalau kemarin dahsyat banget pada saat tahun baru itu. Jadi lagi umroh, rumah kebanjiran. Nah itu dia. Itu kok gue ketawa ini? Nanti gue dideportasi. Karena Jadi cerita gimana Pak? Kan rumah kosong kan? ya, jadi bermula begini, kita juga kan lahaula ya, apapun yang terjadi ketika kita melakukan perjalanan spiritual ya, umroh bersama keluarga itu, siapapun di antara anggota keluarga, ada memang Allah lebih sayang, kita sudah disiapkan ya. Ataupun misalnya harta yang kita tinggalkan, gitu kan? Kalau umroh itu kan ini protokoler banget nih, ya, wasiat segala macam gitu ya. Nah, jadi kan walaupun umroh, tapi kan medsos masih tetap jalan tuh, informasi masalah keadaan di rumah segala macam. Nah, informasi ini berawal tanggal 1 tuh. 1 Januari. 1 Januari. Kita kan terdampaknya tanggal 2 ya. Iya. Aku juga ngerasain soalnya Pak, di tanggal 2 itu aku baru banget ngambil kontrakan. Berusaha kan mau ceritanya mau nikah nih. Lagi Jadi ngecat nyari rumah. tempat. Baru banget ngambil di Villa Nusa Indah 3. Kena juga Pak. Pernah juga. Untungnya Lagi masih ngechat kosong. kalau nggak salah ya. Hah? Lagi ngechat kan? Iya, lagi Ya. ngechat. Jadi setelah banjir itu reda Pak, rumah dia langsung 2 warna. Atasnya abu-abu, bawahnya coklat. luntur. Iya. Jadi pada tanggal 1 itu ada informasi kan. Daerah Villa Nusa 1 udah kena siaga 1 gitu. Nah, terus kita kawan-kawan juga ngecek. Aman, Villa Mahkota masih aman gitu. Oh, nah perumahan Villa Mahkota. Nah, betul. saya di Villa Mahkota. Nah, tetapi ketika tanggal 2-nya itu, nah saya tepat itu lagi posisi di Masjidil Haram itu, ya kan informasinya maghrib kalau waktu di sana. Ya, berarti Ya. di sini. Di sini ya tengah malam. Tengah malam betul. Betul. Maaf. Selisih 4 jam ya. Posisi maaf. Saya itu kan berdiam dari Masjidil Haram itu sejak asar ya, sampai isya gitu ya. Kan kejadian di sini itu hitungannya jam 9 malam. Puncaknya ya tengah malam itu. Itu sudah air sudah memenuhi badan jalan, masuk ke halaman, masuk ke ini. Nah, kebetulan memang ketika tanggal 2 itu ada suaminya Khadimat pembantu itu kita minta suruh tinggal di Tinggal sana. di situ. Jadi itu perjuangan dan Allah maghfir lahum yang sudah meninggal. Jadi kemarin, nah kita dapat informasi, Pak katanya Mahkota juga sama kena. Wah. Begitu ya. Villa Mahkota udah sampai mana? Sudah sampai kaki katanya. Itu di blok mana? Karena blok saya itu di blok E8 nomor 20 itu paling muara dari semua. Jadi paling ini. Wah, dikonversi kalau udah masuk kaki berarti paling tidak sepaha gitu. Di rumah itu. Iya. Jadi masuknya semana kira di rumah? Di rumah itu sedada dewasa. Ya, saya di rumah kebetulan naik sekitar setengah meter ya. Jadi lantai 2-nya agak ditinggiin. Ya, itu juga masuk juga sama hampir sepinggang. Ya, kalau yang di ruang tamu itu udah sedada. Bocoran lagi nih Pak. Sebagai orang yang lagi melaksanakan ibadah umroh. Iya. Kalau orang Bandung bilangnya tahu itu umroh banjir, teuing apa gimana jadi? Udah teing ya. Ya kita istighfar aja gitu. Artinya semua yang ada lahu ma fis samawati wa ma fil ardh itu kan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada sampai di situ ya apalagi mencekam kan ketika air sudah itu otomatis kan tengah malam, lampu mati semua, akses semua itu dan aliran arus deras sekali gitu. Jadi orang-orang rescue itu nggak sempat untuk karena memang khawatir terjadi kecelakaan dan seterusnya. Padahal di situ informasinya ada satu rumah yang tingkat 2 itu terjebak, di situ ada bayi, ada ibu, ya. Nah, sampai kita katanya wait and see nih ya, rescue di sana itu. Dan satu ini yang juga perjuangan saya nih ya.
Jadi perahu karet yang ada di Kabupaten Bogor ini yang selama ini ready ternyata diprioritaskan ke DKI itu. Oh, diambil semua Betul. sana ya. Jadi kemarin kita sudah kontak-kontak dari Masjidil Haram tuh. Kontak. ternyata nggak taying-taying juga. Ini perahu karet gimana? Pak, katanya belum sampai. Waduh, saya udah habis istighfar aja lah. Mudah-mudahan. Nah, jadi ceritanya itu hampir sudah ada di rumah gitu ya. Ada beberapa ya barang-barang yang memang terpapar. 3 laptop saya habis gitu kan. Waduh, Ya. kerjaan Mbak biasanya sih Ya, itu tuh. iya udah habis. Haula lah. Kemudian ya kayak furniture kayak begitu ya sebagainya dibuang dan ya tetap masih bersyukur ya karena ternyata air itu surut ketika menjelang subuh. Subuh sudah surut. Oh, tidak sampai berhari-hari berarti. Tidak sampai, alhamdulillah, karena memang sering kalinya nih tipikal di sana itu begitu tinggi deras, tapi justru yang kita khawatirkan itu tenang tapi lambat. Iya, Iya, sampai iya. seminggu itu keburu diare. Parah itu. Iya betul. Surat-surat aman, Mbak. Alhamdulillah. Jadi gini, termasuk kendaraan saya ketika waktu umroh itu, saya tidak kembali memparkirkan sama kakak ipar saya di rumah, tetapi di mertua di Klender di Jakarta. Oh, jadi aman. Jadi aman. Jadi hampir 50% pemilik kendaraan itu terendam semua. Oh. Yang disangkanya aman ya di depan masjid atau di depan gerbang komplek Itu pun masih kena. Jadi ada orang yang ingin menyelamatkan mobilnya, udah penuh, akhirnya dia keluar, malah dia yang selamat. Kendaraannya. Gara-gara udah penuh di dalam dia keluar. Dia yang selamat gitu. Seperti itu deh, artinya yang luar biasa kemarin. Ya kita ketika sampai tanggal 5 tuh Januari, wah masyarakat sudah ya sudah, mohon maaf saya kan tidak ada di tempat kan. Tapi kan pas banjir kemarin di kontrakanku aja di Villa 3 itu setelah banjir surut yang repot tuh lumpur, Pak. Betul. Nah, Bapak kan pulang-pulang di rumah ada yang bersihin atau pulang-pulang harus ekstra Bersihin lumpur jadi. Iya, bersihin lumpur Nah, dulu. itu salah satu kerjasama yang baik adalah walaupun ya tidak menyuruh sesungguhnya karena ini sifatnya musibah. Jadi kebetulan kan ada kakak ipar yang tinggal di Cilengsi nih. Punya keluarga anggotanya banyak begitu. Itu pada berdatangan hari pertama. Jadi Pada saat orang lain ketika saya pulang dari umroh itu masih berjibaku, Betul. rumah saya sudah bersih begitu. Karena sudah ada yang nyemprotin. jadi punya waktu senggang di Nah, rumah. Alhamdulillah. Dan saya Alhamdulillah. sangat berterima kasih pada saudara-saudara saya. Jadi makanya aku pikir kalau misalkan pulang terus tahu-tahu harus ekstra lagi udah capek ibadah gitu. Iya. Beban pikiran juga lagi ibadah. Tato rumah berendam deh. Pak Ihsan, ini makasih banyak waktu senggangnya mau diganggu mampir ke sini nih. Iya. Satu permohonan. Dari yang saya tahu berarti kalau tenaga medis tadi balik lagi ke awal ya nggak usah ditanya lah, kita pengennya masyarakat sehat. Ternyata dari penjelasan Pak Ihsan pemerintah sejalan. Nah, tinggal kan peran sertanya tinggal pesertanya nih Pak. Nah, dari pemerintah boleh Pak dikasih pesan 1-2 hal permohonan langsung dari DPRD ini buat semuanya menjaga terus bahwa PSBB ini belum berakhir sebetulnya. Jadi ya mungkin untuk semuanya, khusus untuk masyarakat Jawa Barat, kita memang tetap memantau ya aktivitas masyarakat Jawa Barat yang memang kurang lebih kan ada 47 juta ya penduduk yang semuanya tentu terdampak semua dari level pengusaha besar sampai pengusaha pedagang harian ya. Dengan Covid ini semua terdampak. Ya karena itu kita meminta agar tetap masyarakat itu mematuhi ya standar protokoler kesehatan. Sekalipun ini ada kelonggaran-kelonggaran, tapi bukan berarti pelonggaran itu menjadikan abai terhadap protokoler kesehatan. Ya. Kita tidak tahu para pengamat-pengamat ya baik di secara lokal Indonesia dan dunia itu kan panjang katanya ceritanya. Tapi kan di balik waktu itu kan aktivitas kita masih terus berlanjut gitu. Nah, artinya semaksimal mungkin ya protokol kesehatan itu dilakukan, bermasker,
menghindari dari interaksi ya Kerumunan orang-orang ramai, ya. dan jangan sampai lupa untuk mencuci tangan gitu seperti itu. Nah, dari segi dokter sebenarnya ini sedikit aja nih. Apa tuh? Saya- Kan karena jadi gue yang ditanya. Bukan. Lebih baik cuci tangan apa pakai hand sanitizer? Sama. Nah, Sifatnya sebetulnya sama. Yang kita jangan salah kaprah itu sebetulnya penggunaan sarung tangan. oh. Banyak orang yang kalau gue pribadi ngelihatnya, waduh ini pakai sarung tangan dia ngerti apa enggak? Karena kalau kita itu medis pakai sarung tangan tuh untuk satu tindakan. Nah ini kan orang itu banyak loh. Gue nggak usah sebut deh nama banknya apa. Tapi kemarin pas gue ngurus ke bank itu satpamnya dari pagi sampai sore pakai sarung tangan yang sama. Dia megang papan tulis, megang pulpen, lalu buka pintu apa sama itu kan sama aja. Kalau dia udah kena satu, ternyata misalnya nih tiang nih ada positif nih, gue pegang. Gue pakai sarung tangan ya, terus gue pegang meja, HP Paisan, mic lu, itu nyebar semua. Meskipun di dianya Iya, jadi yang dianjurkan pemerintah kan udah ngomong tadi, sering-sering cuci tangan. Terserah mau pakai air mengalir dengan sabun atau lu pakai hand sanitizer, bebas. Gitu. Yang tidak dianjurkan justru penggunaan sarung tangan. Oke. Oke nih. Terima kasih banyak Pak Ihsan udah Ya, sama-sama. ngasih waktu senggangnya buat ngobrol sama kita. Dan sampai ketemu juga di episode selanjutnya. Ciao.